Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, ayyadahullahu ta'ala binasil aziz, tetaplah selalu berada di ambang pintunya. Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, ayyadahullahu ta'ala binasil aziz, menasihati para anggota jemaat berkenaan dengan doa. Beliau bersabda, ingatlah bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia masih meletakkan tangannya pada jemaat tercinta dari Al-Masihnya yang tercinta. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia masih memenuhi janji-janji yang Dia buat kepada Al-Masihnya dengan cara yang sama seperti yang Dia lakukan pada masa khalifah sebelumnya. Dia masih menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya dengan cara yang sama. Sebagaimana Dia telah menganugerahkan rahmat-Nya sebelumnya dan insya Allah akan terus menganugerahkan. Oleh karena itu, tetaplah selalu berada di ambang pintunya sambil berdoa, menundukkan diri kepadanya dan memohon karunia-Nya, dan berpeganglah pada tali yang kuat ini. Maka tidak ada yang dapat mengganggu sehelai rambut pun dari Anda. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk ini kepada semua. Perwujudan kelima dari Qudrat Tsaniyah, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih kelima, ayyadahullahu ta'ala binasil aziz. Jangan khawatir, Allah Ta'ala akan memberikan karunia-Nya. Hari itu adalah Kamis 4 Mei 2006. Huzur Anwar, ayyadahullahu ta'ala binasil aziz, sedang berada di Nandi, Fiji, selama kunjungan beliau ke negara-negara jauh. Waktu itu sekitar pukul 2.30 malam, ketika telepon mulai berdering dari Rabwah, London dan berbagai negara di dunia memberitahukan bahwa menurut berita yang sedang ditayangkan di TV, tsunami besar telah melanda Pulau Tonga yang berdekatan dengan Fiji. Dan tsunami itu lebih kuat daripada tsunami Indonesia yang telah menenggelamkan ratusan ribu orang dan menyebabkan kehancuran di banyak negara di dunia. Ketika TV dinyalakan, berita yang sedang disiarkan menyatakan bahwa tsunami ini terus meningkat dalam intensitas dan kekuatannya, dan pada pagi hari akan menenggelamkan seluruh wilayah Nandi, Fiji. Sekitar pukul 4.30 pagi, ketika Huzur Anwar ayyadahullahu ta'ala binasil aziz datang untuk menunaikan salat subuh, laporan tentang badai ini disampaikan kepada Huzur Anwar, dan beliau juga diberitahu tentang pesan-pesan yang diterima melalui telepon untuk menanyakan keselamatan beliau. Huzur Anwar memimpin salat subuh dan melakukan sujud yang sangat panjang. Beliau berdoa dengan khusyuk di hadapan Allah Ta'ala. Setelah selesai salat, Huzur masih menyampaikan kepada anggota jemaat dengan bersabda, jangan khawatir, Allah Ta'ala akan memberikan karunia-Nya. Tidak akan terjadi apa-apa. Setelah itu, Huzur kembali. Ketika kami menyalakan TV, setelah kembali, berita mulai muncul bahwa kekuatan tsunami ini sedang melemah dan secara perlahan intensitasnya mulai berkurang. Kemudian, sekitar 2-2,5 jam kemudian, berita muncul bahwa badai tersebut telah benar-benar lenyap. Maka dunia ini menyaksikan pemandangan yang luar biasa, bahwa tsunami yang dalam beberapa jam berikutnya akan menenggelamkan jutaan orang dan menghapus seluruh wilayah dari permukaan bumi, dalam beberapa jam lenyap keberadaannya berkat doa khalifah saat itu. Pada hari itu, surat kabar Fiji memuat berita bahwa hilangnya tsunami tersebut tidak kurang dari sebuah mukjizat. Kejadian hujan berhenti dengan cara yang menakjubkan. Pada tahun 2004, selama kunjungan ke Afrika, ketika Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, ayyadahullahu ta'ala binasil aziz, di Benin dari Nigeria, dan sampai di rumah Messi, waktu itu adalah waktu asar. Hujan deras sedang turun dengan lebat. Untuk salat, sebuah tenda telah dipasang di halaman yang terbuka dari segala sisi, dan karena hujan, sangat mustahil untuk melaksanakan salat di sana. Bahkan berdiri pun sulit. Huzur keluar dan bertanya tentang salat. Amir Sahib menyampaikan, saat ini hujan sangat deras dan tenda telah dipasang di luar untuk salat, tetapi karena hujan menjadi sulit. Huzur mengangkat pandangannya ke arah langit dan bersabda, kita akan melaksanakan salat 10 menit lagi.
Setelah itu, Huzur masuk ke dalam. Baru 2-3 menit berlalu ketika hujan tiba-tiba berhenti. Langit menjadi cerah. Dalam sekejap, matahari muncul dan pengaturan salat dibuat di bawah tenda yang sama. Anggota lokal sangat terkejut dengan tanda ini, karena di sana ketika hujan mulai turun, biasanya berlangsung selama berjam-jam. Huzur mengatakan 10 menit, tetapi hujan berhenti hanya dalam 3 menit, dan tidak hanya berhenti, tetapi awan juga menghilang. Serahkan ini kepada Allah. Allah akan menganugerahkan karunia-Nya. Selama kunjungan ke Kanada, ketika batu pondasi Masjid Calgary akan diletakkan, sehari sebelumnya Amir Sahib Kanada menyampaikan kepada Huzur Anwar bahwa menurut perkiraan cuaca, besok cuaca di sini akan sangat buruk. Akan ada hujan lebat dan angin kencang. Dan besok pagi adalah peletakan batu pondasi masjid. Tamu-tamu juga akan datang. Amir Sahib memohon doa kepada Huzur. Mendengar hal itu, Huzur berhenti sejenak dan kemudian bersabda, masjid yang akan kita letakkan batu pondasinya juga merupakan rumah Allah dan cuaca juga berada di tangan Allah. Oleh karena itu, serahkan ini kepada Allah. Allah akan menganugerahkan karunia-Nya. Maka keesokan harinya di pagi hari, tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Cuaca sangat menyenangkan, acara peletakan batu pondasi pun dilaksanakan, program tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Setelah selesai dengan acara tersebut, ketika Huzur duduk di mobilnya untuk kembali, begitu pintu mobil tertutup, tiba-tiba hujan lebat mulai turun, disertai angin kencang, yang kemudian berlangsung terus-menerus selama 3 hingga 4 jam. Ini adalah sebuah tanda yang muncul di sana berkat doa Huzur, dan hati setiap orang yang menyaksikan tanda tersebut bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Jika anak laki-laki lahir, saya akan menjadi Ahmadi. Dalam jalsah salanah jemaat Jerman 2015, seorang teman Ahmadi baru yang tulus dari Bulgaria, Ethem Sahib, hadir bersama keluarganya. Beberapa tahun yang lalu, beliau telah menerima Islam dari Kristen, namun istrinya belum melakukan baiat. Istrinya berkata, saya memiliki 3 anak perempuan. Jika saya mendapatkan anak laki-laki, maka saya juga akan menjadi Ahmadi. Beliau menulis surat kepada Huzur untuk memohon doa. Tahun berikutnya ketika mereka kembali menghadiri jalsah, istrinya sedang hamil 7 bulan. Selama pertemuan, mereka meminta nama untuk anak tersebut. Maka Huzur hanya menyarankan nama Jahid untuk anak laki-laki. Setelah kembali dari jalsah, istrinya mengatakan kepada mubalik bahwa dokter telah memberitahunya bahwa bayinya adalah perempuan. Sehingga dia meminta agar diajukan permohonan kembali kepada Huzur untuk menyarankan nama untuk anak perempuan. Mendengar hal itu, mubalik berkata, Anda telah mengatakan bahwa jika anak laki-laki lahir, Anda akan menjadi Ahmadi. Dan Huzur juga hanya menyarankan nama untuk laki-laki. Oleh karena itu, insya Allah, itu pasti akan menjadi anak laki-laki. Dokter boleh mengatakan apapun, mesin-mesin mereka boleh menunjukkan apapun, tetapi sekarang Anda akan melahirkan anak laki-laki karena Khalifatul Masih telah memberikan nama untuk anak laki-laki. Mendengar hal ini, istri tersebut berkata, saya sudah menjadi Ahmadi. Kemudian ketika bayi lahir, Allah Ta'ala memang menganugerahkan mereka seorang anak laki-laki. Dia membawa anak laki-laki tersebut bersamanya pada kesempatan jalsah dan memberitahu orang-orang, lihatlah, ini adalah tanda pengabulan doa-doa khalifah. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda mengenai pengabulan doa, hakikat doa adalah bahwa ada hubungan tarik-menarik antara seorang hamba yang saleh dan Tuhannya. Pertama, rahmaniyat Allah Ta'ala menarik hamba kepadanya. Kemudian melalui daya tarik ketulusan hamba, Allah Ta'ala menjadi dekat dengannya. Dan dalam keadaan berdoa, hubungan tersebut mencapai tahap tertentu dan menghasilkan sifat-sifat yang luar biasa. Jadi, ketika seorang hamba terlibat dalam kesulitan besar dan menundukkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan sempurna, harapan sempurna, cinta sempurna, kesetiaan sempurna, dan tekad sempurna, dan dalam keadaan sangat sadar, ia menyingkap tabir kelalaian dan bergerak maju ke medan pengorbanan diri,
maka apa yang ia lihat selanjutnya adalah hadirat ketuhanan dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian ruhnya meletakkan kepalanya di ambang pintu itu, dan kekuatan daya tarik yang telah ditanamkan di dalamnya menarik karunia Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan perhatian untuk menyempurnakan pekerjaan itu dan mengarahkan pengaruh doa tersebut pada semua prinsip dan sebab yang darinya muncul sarana-sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Barakatud Doa, Ruhani Khazain Jilid 6, halaman 9-10.